boleh diceritain lagi nggak sih Mas kemarin approaching ke siapa aja gitu, ke berapa klub yang mau didatengin untuk musim panas ini kan, ini waktunya nggak ada Piala Dunia lagi kan, berarti apa namanya untuk kayak mendatangkan ini saat yang tepat mendatangkan klub-klub karena bisa lebih banyak pemain besar ya dari kalau pas ada Piala Dunia atau Piala Eropa. Ya sebenarnya kalau dari Nine Sports sendiri itu sebenarnya hampir tiap tahun kita ngelakuin pendekatan dan mungkin karena kita juga sudah ada sedikit nama, jadi kita juga sering dapat approach atau selalu dapat approach dari klub-klub yang mau ke Asia. Sebenarnya kan mereka selalu tiap tahun pasti udah dimanfaatin ajang pramusim ini, atau bahkan ada beberapa klub juga manfaatin post season. Seperti MU ini kan juga post season, itu hal baru kan. Sebelumnya 2 tahun terakhir itu Barcelona karena masalah keuangan. MU juga kayaknya. MU juga masalah keuangan dan owner barunya kan maksudnya dia fokus ya, dia pengen menyehatkan di keuangannya kan, akhirnya dibuat terobosan baru ini post season. Jadi sebenarnya kita aktif selalu untuk approach klub-klub, bahkan emang animonya sedikit turun itu pada saat kita di ban sama FIFA 2015. Dan di situ juga ada insight yang ketahuan sama klub Eropa, oh ternyata Indonesia gini gitu. Tapi tiap tahun dari tahun 2016, 17 sampai sekarang kita selalu approach, dan lucunya dari 2017 itu hampir ada minimal 3 klub yang ke Singapura, tapi nggak ada satupun yang mau ke Indonesia. Nah, tapi sebelum saya ke bola, saya tuh dulu sempat jadi promotor musik juga. Dan di Singapura tuh ada satu event namanya Zouk Music Festival. Setiap tahun dia bawa artis-artis gede, banyak bermacam-macam musisi lah yang dibawa sama mereka. Nah, rata-rata tuh untuk kita bawa, padahal kan jaraknya dekatnya cuma 1 jam, untuk ngambil headline-nya mereka ke sini tuh nggak bisa. Karena mereka tuh rata-rata dikontrak eksklusif non-Indonesia. Karena pasar terbesar mereka ya Indonesia. Jadi kontraknya itu non-Indonesia gitu ya? Kontrak mereka? Ya kontrak mereka non-Indonesia, nggak ada non-Malaysia, Thailand gitu nggak? Mungkin Malaysia juga masuk. Mungkin ya, saya kurang tahu karena kan kita waktu itu ngebicarainnya hanya sebatas Indonesia. Karena sebagai catatan aja di tahun 2019 ada 3 juta orang Indonesia yang ke Singapura. Dan di tahun 2024 ini kemarin mereka cetak rekor, Singapore Tourism Board-nya dapat 30 billion US dollar. Wow. Dan bisa dibayangin berarti berapa banyak duit Indonesia yang hilang ke sana. Gitu. Berarti kalau bisa disimpulin Mas, kita nggak akan bisa bersaing kalau ya udah promotor doang gitu ya, melawan kayak Singapura gitu. Untuk apapun ya, untuk musik, untuk olahraga, untuk apa? Susah. Karena ya support pemerintah menurut saya penting banget. Kalau di Singapura ada Singapore Tourism Board. Mereka dibuat dari tahun 60. Mereka dulunya itu promosiin Sentosa Island, Jurong. Dulu masih etnik Little India, Chinatown segala macam. Terus mereka terus berkembang sampai ke 2010 ada MBS, kasinonya, bentuk gedungnya yang orang rebutan pengen foto di Infinity Pool itu. Terus habis itu juga ada F1, konser-konser semua segala macam. Itu udah triliunan diinvest sama pemerintahnya ke Singapore Tourism Board, karena mereka emang memberikan kebijakan kepada pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha yang mau invest di Singapura, bangun hotel, buat restoran apa segala macam, nanti gue yang bawain apa, selain kebijakan pajak ya, nanti gue yang bawain pasarnya itu. Kayak tahun 2015 mereka bawa 17 juta orang, ada data-datanya juga yang banyak. Bahkan after COVID mereka injek 500 triliun untuk ngembaliin sektor pariwisata itu. Karena Singapura juga ngelihat sektor pariwisata itu bukan semata-mata hanya mempromosikan Sentosa Island atau MBS dan lain-lain gitu maksudnya. Kayak Mbak rencana nanti ke KL, anggap harga tiketnya sekian. Tapi kan pasti minimal 5-10 juta akan Mbak buang ke sana gitu kan. Buat hotel belanja. Gitu. Makan. Kayak sekarang kan di tahun 2025 ini kita lihat ada Arsenal, Milan sama Newcastle. Kita tahu Milan udah lama banget nggak ke Asia, dan secara segmen kalau saya lihat fans Milan tuh rata-rata udah mature,
Jadi kalaupun ke sana menurut saya mayoritas bawa istri dan anak. Keluarga, Dua keluarga. Terus habis itu kapan lagi bisa ngelihat Milan lawan Arsenal? Anggaplah 40.000 orang yang nonton. Padahal kita tahu jumlah fans Milan lebih banyak lagi dan jumlah fans Arsenal juga lebih banyak lagi. Tapi anggap 40.000 orang. Datanya kalau nggak salah itu mereka charge minimal kurang lebih sekitar 10 juta untuk paketnya. Kalau dikalikan segitu ya. Iya. Berapa itu Mas? Udah kalau kali 40.000 orang aja udah 400 miliar. Wow. Iya, itu 40.000 dan mereka ada 4 pertandingan kan. Ada 3 pertandingan. Jadi ya sebanyak itu kita kehilangan uang ke sana, kita kehilangan lapangan kerja karena kan pasti banyak banget lapangan kerja yang terbuka kan sebenarnya kalau event itu bisa terjadi di Indonesia.